Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa hukum talafudz biniat. Talafudz biniat itu misalnya seseorang mau sholat terus bilang sholli fardhu maghribi misalnya kayak gitu. Atau sebelum wudhu dia bilang nawaitu wudhu'a bla 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 seperti itu. Nah, sebenarnya apa hukumnya gitu. Nah, karena memang ini adalah salah satu hal yang para ulama eh, mengatakan sesuatu tentang itu, maka saya ingin menukilkan ada satu buku ya, fikih dalam madhab arba'ah, madhab yang empat, maka dinukilkan tentang permasalahan ini. Ya, kita baca nukilan tersebut. Baik, baik di sini ini ya, ini linknya teman-teman bisa, nggak bisa lihat linknya ya. Berarti jadi di sini ada Kitabul Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah halaman 195. Teman-teman bisa lihat di web syamila.ws. Ini kumpulan buku-buku dalam bentuk Word sepertinya, jadi bisa di copy. Baik, di sini ada hukmu talafudzi bin niyati. Nah, hukum talafut dengan niat, wa niatul adai awil qadai wa nahwi dzalika. Nah, kita akan batasi yang bagian ini aja. Yusanu ayyatalafadza bilisanihi biniyati. Ya. Disunahkan untuk talafut niat dengan lisannya. Jadi mengatakan sholli fardhu gitu-gitu tuh disunahkan. Sebenarnya kata Syekh Dr. Labib Najib itu bukan sunnah tapi mustahab ya. Yustahab bukan yusan. Karena yusan itu dari Nabi, kalau mustahab itu biasanya dari hasil ijtihad para ulama. Ka'ayakul bilisanihi usolli fardhu zuhri masalan. Nah, seperti ketika seseorang mau sholat mengatakan usolli fardhu zuhri gitu. Maksudnya talafut tuh kayak gitu dijelaskan. Li'anna fi dzalika tanbihan lil qalbi, karena dalam talafut, dalam mengatakan itu berfungsi untuk mengingatkan hati. Falauna wa biqalbihi salat zuhri walakin sabaqa lisanuhu faqala nawaitu usallil asra fa innahu la yadur li'annaka qad arafta annal mu'tabar fi niyati innama huwal qalbu. Di sini Anda jelaskan pakai ungkapan saya sendiri. Jadi gini, niat niat dalam syariat itu yang dihitung, yang muktabar itu adalah yang ada di hati, ya, yang ada di hati. Asalkan hati kita niat, itu ibadah sah, sholat sah, wudhu sah, ketika kita niatnya di hati. Nah, talafuz mengatakan niat dengan mengatakan usolli ya gitu. Itu adalah fungsinya adalah untuk mengingatkan hati ya, mengingatkan hati agar berniat seperti yang diucapkan gitu. Jadi kalau misalnya seseorang mau sholat kemudian ini dia sekarang posisinya siang hari mau sholat zuhur, kemudian dia talafut dengan mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil berarti adzan ma'mul ta'ala, bilang gitu. Ternyata ketika Allah hatinya itu terpatri mau sholat zuhur, maka talafut ini nggak ada artinya. Jadi talafut ini nggak perlu dan yang dihitung adalah hatinya. Berarti nanti ketika dia sholat, hatinya sholat zuhur, talafutnya sholat subuh, maka sah sholatnya. Karena sejatinya dia sekarang sholat zuhur gitu. Jadi sebenarnya talafut biniat itu talafut itu untuk mengingatkan hati. Tapi kalau misalnya hatinya udah ingat, ya udah nggak perlu talafut gitu. Nah, para ulama mengatakan yusan atau yustahab itu karena memang orang awam biasanya itu karena sibuk dengan dunia, maka disarankan untuk talafut, untuk hatinya tuh disetting dulu ya gitu. Nah, di sini annal mu'tabar fi niyati innama huwal qalbu. Sesungguhnya yang diakui sebagai niat itu adalah apa yang ada di hati. Maaf. Annal mu'tabara fi niyati innama huwal qalbu. Sesungguhnya yang diakui sebagai niat itu apa yang ada di dalam hati ya, gerakan hati ini. Jadi mau apa gitu. Anutku bilisani laisa biniyatin. Nah, lihat. Nutek anutku bilisani laisa biniyatin.
perkataan ya, perkataan dengan lisan itu bukan niat. Ya bukan niat. Wa innama huwa musa'idun ala tanbihil qalb. Sesungguhnya wa innama dia ya, ucapan dari lisan ini hanyalah musa'idun, adalah sebagai untuk menolong, membantu ala tanbihil qalb, untuk mengingatkan hati. Fa khata'ul lisani la yadur madamat aniyatul qalbi sahihatan. Jadi kalau misalnya talafutnya salah tapi hatinya benar untuk sholat zuhur, kayak tadi ya, talafutnya subuh tapi hatinya zuhur, maka ini apa? Ini sah ya. Wa hadzal hukum muttafaqun alaihi 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Maka hukum ini yang kita jelaskan tadi panjang lebar itu adalah kesepakatan dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Amal Malikiyah wal Hanafiyah fanzur madhabahuma tahtal khawd. Nah, ini kita nggak perlu ya. Ya, ya ini nanti panjang videonya. Jadi intinya ya teman-teman, intinya talafuz bin niyat itu memang merupakan pendapat para ulama ya. Para ulama merupakan pendapat para ulama dan bukan sebagai pengganti niat. Ingat ya, talafuz bin niyat bukan pengganti niat. Ya, bukan pengganti niat, tapi niat itu tetap ada di hati. Jadi sekeras apapun kita talafut tapi hatinya nggak ngeset untuk sholat tertentu, maka ya sholatnya nggak sah gitu. Sholatnya nggak sah. Makanya kalau misalnya teman-teman, saya pernah mendapati orang itu katanya hatinya tuh gampang hancur, bukan hancur, hatinya tuh gampang terombang-ambing, apa istilahnya, gampang terganggu gitu. Jadi ketika dia sholat tuh sholli gitu lama banget. Nah itu kan juga berlebihan. Ya talafut itu kemudian Dr. Najib ya, Dr. Labib Najib itu di kajian beliau tentang mazhab Syafi'i ketika membahas kitab Fathul Qorib, beliau menjelaskan tentang niat ini. Talafut bin niat itu nggak keras ya, itu nggak keras. Jadi talafuz bin niat itu yang cuma mendengar niat itu, talafuz itu, yang mendengar talafuz itu hanya diri kita sendiri. Misalnya saya jadi imam, mic-nya ada di sini, terus ketika mau sholat, Yana nggak bilang usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Sampai masuk mic itu nggak seperti itu. Tapi dia benar-benar lirih, yang dengar cuma kita sendiri. Ketika kita dengar, hati akhirnya keset. Ini sholat apa, rokaatnya berapa, posisinya imam atau makmum, wajib atau sunnah gitu. Nah kayak gitu talafutnya. Jadi kita mengucapkan ya biar hati terset, tapi ucapannya nggak terdengar oleh orang sekitar, cuman kita aja denger, yang denger tuh cuman telinga kita aja ya, gitu ya mungkin ya. Masya Allah, ternyata panjang 8 menit. Barakallahu fikum ya. Ini adalah salah satu kutipan yang saya kutip ya, semoga kita nggak tahu benar atau salah, tapi poinnya adalah memang talafuz bin niat ini adalah sesuatu yang para ulama udah pernah membahas. Jadi bukan sesuatu yang baru-baru, tapi memang dulu udah dibahas. Nah kita lihat tadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu malah bersepakat ya tentang apa yang telah kita baca tadi. Barakallahu fikum. Mungkin itu aja, semoga yang sedikit ini bermanfaat.